Rangkaian materi nanti insyaallah akan dilanjutkan sampai dengan jam 8. Setelah jam 8 nanti akan dibuka sesi tanya jawab sampai dengan jam 9. Terakhir jam 9. Harap menjadi maklum dan persiapkan apa pertanyaannya bisa dipersiapkan. Pada Al-Mukarram Ustaz Dopani untuk melanjutkan pemaparan materi. Fadhilullah mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-malik al-haq al-mubin. Akmala lana ad-din wa awdaha lana as-sabil al-mustabin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan arju biha an-najata yawm ad-din. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, pada sesi sebelumnya antara maghrib dan isya tadi, saya simpulkan dua hal dari cara seorang hamba berbahagia dengan keislamannya. Yang pertama, yaitu dia selalu memahami dan selalu merenungi besarnya nikmat keislaman yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah pilih kebaikan ini untuk dirinya dengan keislaman tersebut. Kemudian yang kedua, dari kesimpulan dari apa yang telah saya uraikan, dari hal yang dengannya seorang itu berbahagia dengan keislamannya adalah dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah kita memahami dua hal ini mengharuskan saya untuk menerangkan beberapa perkara lain yang dengannya akan menyebabkan seorang itu berbahagia dengan keislamannya. Yang ketiga adalah seorang setelah mengenal besarnya nikmat ini, kewajibannya adalah dia mensyukuri nikmat. Dan kesyukuran ini adalah dari sebab pokok yang menyebabkan seorang hamba dijaga di atas keislaman dan dia berbahagia dengan keislamannya tersebut. Iya. Syukur itu kata para ulama, orang yang bersyukur harus memenuhi 5 ketentuan, baru dia dikatakan bersyukur. Ketentuan yang pertama, dia tunduk kepada Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Ada khudu', ketundukan, kerendahan diri. Kemudian yang kedua, dari rukun syukur, dia cinta kepada Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Kemudian yang ketiga dari rukun syukur adalah dia selalu mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Iya. Karena itu dalam hatinya dia meyakini
Firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang kalian dapatkan, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, dari rukun kesyukuran, lisannya selalu menyebut dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kalau dia mendapat nikmat, dia berkata, "Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ini semata karunia dari Allah." Lisannya memuji Allah. Dan yang kelima, di antara hal yang paling penting dari rukun kesyukuran, dia menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, kalau terpenuhi 5 syarat ini, barulah seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang apa? Hamba yang bersyukur. Ingat, bersyukur terhadap segala nikmat dihadirkan 5 hal ini. Termasuk mensyukuri nikmat Islam. Mensyukuri nikmat Islam. Kita harus banyak menyebutnya, selalu mengingatnya. Iya, luar biasa keadaan para sahabat. Kalau mereka mengingat besarnya nikmat keislaman itu, sering mereka menangis terseduh-seduh. Kan namanya manusia, dia kadang lupa nikmat. Kenapa? Kalau dia tidak sadari agungnya nikmat itu. Dia lupa nikmat kalau dia memang berada di tengah nikmat tersebut. Iya. Kita alhamdulillah berada di tengah kaum muslimin. Iya. Kita berada di tengah kaum muslimin. Jadi kadang kita lupa nikmat sebagai umat Islam. Coba kalau seorang tahu besarnya nikmat Islam, lalu dia tinggal di negeri kafir. Iya. Barulah dia akan sadar betapa nikmatnya keislaman itu. Betapa nikmatnya keislaman itu. Iya. Maka kesyukuran ini adalah hal yang dengannya membahagiakan seorang hamba dengan keislamannya. Dan Allah telah berfirman menjelaskan sebab tambahan nikmat adalah dengan kesyukuran. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah mengingatkan, kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Apabila kalian kafir, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Dan kesyukuran inilah yang menjaga seorang hamba dari musibah dan petaka. Ingat, musibah itu bukan hanya menimpa harta, jiwa, anak, materi, bukan cuma itu. Ada musibah lebih besar, yaitu musibah menimpa agama seseorang. Bahkan itu musibah yang paling besar. Karena itu diantara doa Rasulullah SAW yang beliau tutup dengannya akhir majlis, dan ini banyak beliau ucapkan, doanya agak panjang. Diantara doanya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Ya. Musibah menimpa dunia, diri, harta, keluarga, itu ringan dibanding musibah apa? Menimpa agama seorang hamba. Ya. Betapa banyak kerugian. Seorang misalnya kena musibah, iya, selalu kesiangan bangun sholat subuh. Ini musibah menimpa agama. Iya. Kalau dia mungkin berdagang rugi 10 juta, Masya Allah ya, luar biasa dia bersedih. Iya. Kadang sudah berlalu 10 tahun masih dia ingat ruginya. Iya. Tapi kalau dia rugi bangun sholat subuh, seakan-akan hal yang biasa, lewat sepele saja. Karena ini tidak mengerti apa hakikat musibah itu. Iya. Apa hakikat dari musibah tersebut? Coba bayangkan kalau kita pikir ya, seorang terlambat bangun sholat subuh. Iya. Dia tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuhnya iya. 2 rakaat sebelum subuh Nabi bersabda apa? Dalam hadits riwayat Muslim, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Ini 2 rakaat sunnahnya sebelum subuh. Gimana lagi dengan apa? Salat wajibnya. Iya. Maka ini harus kita renungi.
Karena itu, kapan seorang hamba pandai bersyukur, maka Allah akan menjaga dia dari siksaan, memeliharanya dari musibah dan petaka. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan selalu beriman. Dan sungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba. Sungguhnya Allah Maha menerima kesyukuran yang dilakukan oleh hamba. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar bersyukur. Iya. Maka kesyukuran ini suatu pembahasan yang panjang di dalam agama, ya. Dan cakupan-cakupannya luas sekali makna syukur. Iya. Dan seorang kalau menjaganya, memeliharanya, insyaallah taala dia akan berbahagia dengan keislamannya. Kemudian sudut yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini tentang bagaimana seorang hamba berbahagia dengan keislaman adalah dia istiqamah di atas agama, bersabar di atas keislamannya. Iya. Sabar itu kata para ulama terbagi tiga. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan Allah, takdir dan ketetapannya. Iya. Ini tiga jenis sabar. Dan kita diperintah dalam berislam dan keislaman. Pasti di dalam keislaman kita ada perintah yang harus kita jalankan. Ada perintah-perintah yang mesti kita jaga. Ada larangan yang wajib kita tinggalkan. Iya. Karena itu seorang hamba dituntut bersabar di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat." Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ingin surga, jaga sholat 5 waktu. Begitu adzan, tinggalkan semua kegiatan, pergi sholat ke masjid. Ya. Tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, dekat adzan subuh ingin surga, dia putus tidurnya untuk menunaikan sholat. Hujan, dalam keadaan dingin-dinginnya, ya. Dia kadang harus merasakan dinginnya air untuk berwudu. Ya. Karena memang surga ada hal-hal yang mengitarinya tidak menyenangkan. Tapi itulah